Baiklah, kembali lagi bersama kami di Liga Finansial. Kali ini kita akan membahas tentang saham POWR atau PT Cikarang Nistrindo Tbk. Ini laporan keuangannya ini dari kemarin desainnya cukup bagus ya. Tapi nanti kita lihat gimana dengan kinerjanya, apakah juga bagus. Di sini ada disebutkan direktur utamanya yaitu Andrew Kalabeka, kemudian direktur keuangan yaitu Kristanto Pranata. Untuk alamat mereka ada di Gedung World Trade Center lantai 17 Jalan Jenderal Sudirman di Jaksel. Jadi misalnya kalau ada yang mau ke PT ini, ke saham POWR ini, bisa dilihat ya di gedungnya di mana. Untuk di sini katanya nilai apanya satuan penuh, tapi bentuknya US dollar aja, nanti ke 15 ribuan hingga 16 ribuan. Persediaan kita lihat dia berkurang kalau lebih 500-an juta dolar, 400-an. Total asetnya, total asetnya ini pun meningkat sedikit ya, dari 1,324 miliaran dolar menjadi 1,25 miliaran dolar. Jadi dia meningkat sedikit. Untuk hutangnya, utang usaha dia meningkat. Oke, kalau kita lihat di sini untuk total hutang dia meningkat ya, memang dari 620 juta dolar menjadi 632 juta dolar. Berarti dia meningkat kurang lebih sekitar 12 jutaan dolar. Meningkat kurang lebih 12 jutaan dolar. Kemudian ekuitasnya malah menurun. Nah, dia hutangnya meningkat tetapi ekuitasnya malah menurun. Nah, ini nanti kita lihat apakah kinerjanya itu memang nggak apa kali atau gimana. Penjualannya, penjualannya ini bisa dari sini dia memang mengalami penurunan pelanggan industri. Ada PT PLN juga, PT PLN dia meningkat. Tapi kalau kita lihat laba usahanya ini menurun cukup banyak loh, dari 69 juta dolar menjadi sekarang 54 juta dolar. Dia karena memang ada beban. Dia pengurangan paling banyak itu dikatakan pendapatan lain-lain dan beban lain-lain yang meningkat. Jadi kita gak tahu sebenarnya itu karena apa ya. Tapi kalau kita lihat di sini pendapatan bunga dia meningkat dan lain-lain. Jadi kalau kita lihat di sini ya, dia selain karena penjualannya yang menurun, itu dikarenakan dia pendapatan lain-lain yang menurun. Nah, beban lain-lainnya pun meningkat. Itulah yang menyebabkan labanya agak drop. Pembayaran kas kepada pemasok, karyawan dan lain-lain. Nah, ini digabung jadi kita gak bisa gitu lihat ya. Tapi sebenarnya sama aja ya, karena kalau kita lihat nih labanya kan dia agak sedikit menurun. Tetapi persediaannya tadi kan juga menurun ya. Itu berarti kemungkinan besar kalau persediaannya naik, itu labanya bisa lebih kecil ya. Nah, inilah agak susah kalau misalnya di laporan keuangan itu dia agak disebutkan pendapatan yang lain-lain itu dari mana. Karena pendapatan lain-lain itu bisa saja dari aset tetap dan lain-lain, gak ada yang tahu ya. Ini kasnya dari 4 ribuan dolar menjadi 3,7 ribuan dolar. Jadi ini berkurang juga. Memang biasa kalau kalau dia labanya menurun, biasa kasnya pun ikut menurun. Nah, kebanyakan kayak gitu ya. Ini kita lihat di sini. Ini mata uangnya US dollar, mereka simpan agak cukup banyak. Tapi ini berkurang cukup drastis ya. Kita lihat di sini. Karena ini kalau sampai yang Juni 2024 seharusnya US dollarnya masih naik tinggi ya. Masih naik. Apalagi kalau misalnya yang kayak sekarang, kemungkinan besar kayaknya dia kasnya lebih menurun ya jika dibandingkan dengan rupiah. Mengapa? Karena US dollarnya kan udah mulai turun. Nah, ini deposito berjangka. Nah, US dollar meningkat cukup pesat. Nah, kita lihat dolar Amerika Serikat bunganya 4,7 sampai 5,7%. Jadi bisa lihat di sini. Untuk piutang usahanya ini, dia gak gitu macet lah. Ini karena ini kecil aja sih, lebih dari 90 hari dan lain-lain. Tapi ada mengalami penurunan nilai yang cukup banyak, 713 ribu dolar. Nah, 100 ribu dolar itu udah hampir 1,5 hingga 1,6 miliaran ya.
Berarti nilainya gak gitu besar sih kalau kita ambil yang penurunan nilainya. Tetapi ini kata penurunan nilai itu dianggap besar ya menurut kami ya. Apapun yang mengenai penurunan nilai itu kan agak sayang gitu ya. Ini persediaan. Nah, persediaan pun tadi berkurang. Investasi kita lihat mereka tersimpan deposito berjangka lagi. Nah, US dollar dan lain-lain agak gitu beda jauh. Nah, investasi sebagai aset keuangan, obligasi, mereka obligasi yang US dollar mereka simpan banyak loh. Tapi yang perusahaan ini lebih pilih yang apa ya? Yang dolar Amerika Serikat ya. Nah, reksadana dolar Amerika Serikat dia bahkan dia menurun sedikit. Tetapi kalau kita bandingkan dengan rupiah obligasi menurun cukup banyak, sedangkan yang obligasi US dollar itu agak cukup banyak. Kalau kita lihat perbandingannya itu sangat signifikan ya. Ini aset tetap bisa ada di sini. Berarti ini kan perusahaannya itu lebih cenderung kepada US dollar. Kalau kita lihat ya, kebanyakan perusahaan di Indonesia kalau dia untuk yang di ibaratnya dia operasionalnya itu di Indonesia, dia memegang kas rupiah, kebanyakan lebih banyak kayak itu. Tapi ini kok beda ini ya, pada pelanggan yang di PT PLN ada dari US dollar lebih banyak. Nah, itu tahu-tahu sendiri. Ini utang usaha berdasarkan umur, sampai utang usahanya 4 jutaan dolar. Kayak agak cukup apa ya, agak cukup macet nih ya. Apalagi dia meningkat dari 600 ribuan menjadi 4 jutaan dolar. Ini ekuitas. Tema yang kayak gitu ya, sebuah perusahaan tentu ada yang namanya resikonya. Jadi gak bisa bilang pakai US dollar berarti aman atau gimana. Bahan bakar, beban bahan bakar di sini. Beban pegawai, ini gaji dari bulan kerja menurun ya. Menurun. Biaya pengobatan, ini ada biaya kontraktor dan lain-lain. Nah, kita lihat pendapatan lain di sini, ini ada disebutkan. Keuntungan dan penjualan investasi dia menurun cukup besar, ternyata dia bukan kata itu. Dan keuntungan selisih kurs menurun dari 4 jutaan dolar menjadi 3 ada. Ternyata itu yang paling banyak itu. Keuntungan penjualan aset tetap ternyata gak gitu banyak, pendapatan denda gak gitu banyak. Dan lain-lain, ini ada lain-lain lagi. Di dalam pendapatan lain-lain ada lain-lain lagi. Nah, ini lucunya kayak gitu ya. Ini keuntungan penjualan investasi ternyata dia labanya itu menurun karena itu ya. Keuntungan penjualan investasi mereka menurun. Kemungkinan itu karena ada obligasi, reksadana. Kemudian yang dari apa itu? Yang dari yang tadi ya, selisih kurs itu mereka menurun cukup besar. Itulah resiko yang perlu kita ketahui dari pakai mata uang asing kayak gitu ya. Saya menurut kami ya, kalau perusahaan yang dia operasional di Indonesia lebih bagus pakai rupiah karena bisa menguatkan rupiah dan lain gitu lah ya. Dan dia juga kita gak tahu tentang kurs di masa depan itu gimana, US dollar masa depannya gimana, gak ada yang tahu. Walaupun rata-rata dari tahun ke tahun dia tetap naik. Tetapi kalau misalnya kita bisa lebih baik fokus ke penjualannya. Fokus ke penjualannya saja lebih bagus sih menurut kami. Nah, ini ada katanya kalah di pengadilan. Tapi ini yang pada tanggal 2021 kasusnya, kemudian ini yang 2024 mereka bayar ya atau gimana tuh. Baiklah, itu saya dari kami. Sekian, terima kasih. Saya investasi.